Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa dan saya percaya kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kita malam hari ini boleh ada bersama-sama lagi. Saya mau mengucapkan selamat malam, shalom buat semua yang sudah bergabung. Ya, biarlah kita tetap tidak akan lelah, akan terus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Ya, dan itulah kekuatan kita. Shalom bagi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, shalom yang ada di seluruh ya bangsa-bangsa yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dan semua negara bagian yang ada di dalamnya. Shalom, kita semua tentu malam hari ini semakin hari semakin merindukan Tuhan, merindukan hadirat-Nya, karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan hidup di dalam ketenangan. Mari kita satukan hati. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia, yang selalu menjagai kami, apapun keadaan di sekeliling kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau. Karena itulah kekuatan kami, itulah keuntungan kami kalau kami terus rindu memuji menyembah Tuhan. Apapun boleh terjadi di sekeliling kami, tapi orang yang dekat dengan Tuhan akan merasa tenang dalam naungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di pujian penyembahan kami bawa kepadamu malam hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes Lord, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Kau Tuhan yang dahsyat.
Sebab itu kami menyembah-Mu, sebab itu kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Biar terus dalam hati kami mau selalu memuji menyembah Engkau Tuhan. Bawa kami untuk terus rindu dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini tidak ada lain tempat pegangan kami. Dunia akan berlalu, semua akan digoncangkan. Hanya orang yang dekat Tuhan yang akan mengalami ketenangan Tuhan. Bawa kami terus dekat dengan Engkau. Bawa keluarga kami dekat dengan Tuhan. Suami, istri, anak-anak kami dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini Engkau tempat pegangan kami. Engkau tempat sandaran kami Tuhan. Karena itu kami mau terus menyembah, memuji Engkau dalam hidup kami. Selamanya Engkau Allah dalam hidup kami. Selamanya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan selama Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang amin. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya lebih lagi ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap lebih lagi saudara katakan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. Yes, Engkau yang menciptakan kami ya Tuhan, Allah di hidup kami. Yes, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus yang ada di hidup kami.
selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun bumi berlalu, Engkau Tuhan Allah kami. Engkau penyelamat kami. Engkau Tuhan yang kami pegang di hidup kami. Amin. Sekali lagi dengan iman, mari kita semua angkat tangan saudara dimanapun. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Dengar penyembahan umat-Mu Tuhan. Dari segala penjuru malam hari ini kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan, tiada yang lain. Malam ini semua kami, dari kota-kota, dari bangsa-bangsa, bahkan dari desa-desa, kami bersehati menyatakan selamanya Engkau Tuhan dan Allah kami. Sekalipun dunia bergoncang Tuhan, yes, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia Tuhan, Yesus Raja. Kau yang berdaulat dalam hidup kami. Kau Tuhan pencipta, Kau yang pegang kendali. Kami rindu Kau Tuhan. Kami menaruh semua pengharapan di hidup ini hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan semua harapan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bawa kami Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Engkau, untuk terus diam dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami tenang, di hadirat-Mu kami kuat. Biar kami terus mau bersekutu Tuhan, bersama dengan Engkau, bersama Roh-Mu yang kudus. Ini hidup kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, aku ingin selalu. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang indah, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama, ku ingin selalu. Haleluya, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah lebih lagi ku ingin bersekutu denganmu.
Kami ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Amin. Selamanya, selama-lamanya indah dekat-Mu, indah dalam hadirat-Mu. Selama-lamanya kami rindu Tuhan, memandang wajah-Mu, tinggal di hadirat-Mu, nikmati kekudusan-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu Tuhan, indah bersamamu. Engkau yang membawa kami dalam dekapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami hari-hari ini semakin dekat dengan Tuhan, melekat kepadamu Bapa, dekat dengan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami hari ini, sampaikan isi hati-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Buat kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama membaca firman yang terambil dari Mazmur 62. Ya. Mazmur 62, judul perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Ini yang pujiannya tadi kita nyanyikan ya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mazmur ini tema utamanya adalah menaruh seluruh pengharapan pada Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan pegang kendali ya dalam hidup kita akan membuat kita semakin sabar, semakin teguh untuk menantikannya datang kembali untuk menyelamatkan kita. Ya, kelegaan sejati itu tidak datang ya ketika masalah terselesaikan ya. Kelegaan sejati itu datang ketika kita itu
dekat dengan Tuhan, sekalipun keadaan kita lagi tidak enak, sekalipun masalah kita lagi belum dapat jalan keluar, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah terletak ketenangan sejati kita. Iya, penulisnya adalah Daud. Ya, ini ditulis semasa pemberontakan Absalom. Mazmur 62 ayat yang pertama, judul perikopnya perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ayat 2 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud bisa merasakan ketenangan yang luar biasa sekalipun dia belum lolos dari masalah, sekalipun dia sedang ada di dalam pengejaran, sekalipun dia sedang ada dalam pemberontakan, ya, tetapi dia sudah merasa tenang. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Bahkan kita tahu bersama saudara, ketika Daud lagi dalam keadaan tertekan, dia bersembunyi di dalam gua Adulam. Lalu yang mengikuti Daud itu orang-orang yang punya masalah, tetapi Daud merubah mereka semua menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa? Apakah karena dia tidak ada masalah? Justru masalah membuat Daud semakin kuat dan percaya bahwa Allah menyertai dia. Daud bisa berkata, aku tenang dekat Tuhan. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ini lagu saudara yang ya cukup ya kita tahu semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita nyanyikan ya. Ini lagu kesukaan ya. Mami saya yang selalu nyanyikan pujian ini, dan mami saya malam ini juga sedang mendengarkan. Ya, biar kita mau nyanyi sama-sama lagu ini menjadi kekuatan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi katakan sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sekalipun dunia bergoncang, daripadanya lah keselamatan. Yes, kita gak perlu takut saudara. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama. Sekali lagi saudara, biar kita naikkan dengan iman. Katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin Tuhan, kami tenang, sebab daripadamu lah datang keselamatan kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan dekat Tuhan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Yes.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Bukan karena masalahnya sudah selesai. Sekalipun berada di tengah masalah, orang yang dekat dengan Tuhan akan berkata, aku tenang sebab Tuhan adalah kekuatanku. Ya, Daud berkata, ya di sana, berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Saudara, dinding yang miring, tembok yang roboh itu berbicara tentang sesuatu yang sudah tidak berdaya. Dinding miring itu tinggal tunggu kena angin saja dia roboh. Daud berkata, sering kali orang benar ditekan seperti tembok yang sudah mau roboh, seperti dinding yang sudah miring. Ya, Daud berkata, berapa lama lagi engkau menekan aku? Mungkin hari ini saudara sedang ditekan oleh masalah, oleh sakit penyakit, oleh persoalan hidupmu. Engkau seperti dinding yang roboh, seperti tembok yang sudah miring. Ya, Daud berkata, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Ya, berapa banyak orang yang mungkin hari-hari ini sedang mencoba menjatuhkan saudara. Ya, seperti yang Daud alami, dia berkata, mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Daud juga mengalami pengkhianatan. Ya, di depan orang bermulut manis, tetapi ternyata dalam hati mereka mengutukinya. Saudara, dalam hidup ini Tuhan akan izinkan kita akan menghadapi orang-orang seperti ini. Bahkan mungkin keluarga atau orang terdekat kita akan Tuhan izinkan orang di depan kita bermulut manis, tapi di belakang kita hatinya ternyata mengutuki kita. Tidak apa-apa saudara, jadikan Tuhan sebagai tempat kekuatan, sebagai tempat sandaranmu. Dan biarlah kita mau berkata, hanya dekat Tuhan kami tenang. Ya, ayat yang ke-6 di sana dikatakan begini, ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita tadi sudah menyanyikan pujian itu. Kenapa kita tenang? Karena pada Tuhan ada pengharapan kita. Mengapa kita tenang? Karena pada Tuhan ada tempat sandaran dan harapan kita taruh pada Tuhan. Bukan karena kita sudah melihat masalah kita dijawab, enggak. Orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya Daud itu bisa menulis, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Ya, kenapa Daud bisa menulis pujian itu? Ya, dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Bukan soal di dalam lembah kelamnya, selama ada Tuhan di sana. Daud bilang, aku enggak takut. Ya, sekalipun aku dalam lembah bayang maut, asal bersama Tuhan, aku tidak takut. Demikian saya mau katakan, mungkin hari ini ada orang-orang yang sedang ada dalam ketakutan akan kematian. Roh kematian itu begitu menghantui saudara. Perkatakan hari ini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kita tidak perlu takut karena di dalam kematian orang yang percaya, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mati di dalam Kristus. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Jangan biarkan iblis mengintimidasi saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang takut mati. Ya, Tuhan mengingatkan dari tempat ini, Roh Kudus mengingatkan kita semua saudara. Ya, tolak semua roh ketakutan itu, terutama takut akan kematian. Ya, jangan takut. Ya, hadapi hidup dengan iman. Semua berjalan seperti biasa ketika engkau taruh imanmu kepada Kristus. Engkau percaya Dia yang pegang kendali atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Jangan takut kematian. Hari-hari ini begitu banyak orang yang sedang dihinggapi oleh roh ketakutan akan kematian. Buang itu. Minta Roh Kudus menghibur kita di dalam tenang dekat dengan Tuhan, ya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, ayat 7, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Firman Tuhan berkata, Tuhan menjadi kota benteng. Kota benteng artinya apa? Yang membentengi kita, perlindungan kita. Gak perlu terlalu takut dengan virus corona. Ada begitu banyak orang, Bu, saya takut virus corona mulai masuk ke kota kami, ke desa kami. Hei, berjalan bersama Tuhan. Ya, jangan apa-apa kita takut saudara. Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan. Allah menjadi kota benteng bagi kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, kata Daud.
curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hati. Di mana tempat curhat kita? Ya, biarlah Tuhan menjadi tempat curhat kita. Jangan curhat kepada orang, jangan curhat di Facebook. Ya, jangan curhat kepada orang yang salah. Sekali saudara curhat kepada orang yang salah, maka dia memberikan nasihat yang salah, maka salahlah hidupmu dan salahlah nasibmu. Jangan curhat kepada orang, curhat kepada Tuhan. Ya, kalau saudara mungkin tidak bisa merasakan Tuhan, curhat kepada saya nggak apa-apa. Ya, yang penting curhatnya jangan macam-macam ya. Saya siap saudara memberikan kekuatan kepada saudara yang memperoleh apa yang pengen dapat kekuatan dan hikmat Tuhan. Alkitab berkata, Daud bilang apa? Ya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ya, curhat kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan ya. Ayat 9, percayalah. Ya, ayat yang ke-8 di sana dikatakan ayat yang 9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat 10, hanya angin saja orang-orang yang hina, ya. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Daud sedang memberitahukan jangan sombong. Orang-orang ini saudara, ya mereka merasa mulia. Ya saudara, hari-hari ini saya mau bilang, jangan taruh harapanmu kepada harta dan kekayaanmu. Hari-hari ini semua sedang digoncang. Saya banyak melihat bahkan orang-orang kaya hari-hari ini tergoncang. Ada begitu banyak perusahaan yang tutup, ya. Di Bali semua hotel tutup, perusahaan tutup, penerbangan bangkrut. Ternyata manusia baru menyadari kita tidak bisa menaruh pengharapan dan percaya kita kepada harta. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji hati setiap orang. Apakah engkau menaruh harapanmu hanya pada Tuhan? Ya, kalau kita menaruh harapan kitanya pada Tuhan, maka kita nggak perlu stres. Ya, kita nggak perlu bingung. Taruh harapan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, hidup ini terus berjalan. Masalah pun datang silih berganti. Orang kaya, orang miskin, semua punya masalah. Makanya juga saya selalu bilang, yang miskin jangan iri sama orang kaya. Uangnya miliar-miliar. Orang kaya kalau hadapi masalah, cekot-cekot mikirin nolnya itu. Ya memang bedanya orang kaya sama orang miskin cuma di nol, saudara ya. Orang miskin mikirin uang 10 juta udah setengah mati. Orang kaya pikirnya 100 miliar. Perbedaannya cuma di nol. Tapi stresnya sama nggak? Sama. Hari ini mari semua kita, ya bukan soal nolnya berapa, tapi taruh pengharapan kita pada Tuhan. Daud berkata, hanya angin saja orang-orang yang kelihatannya mulia itu, hanya dusta saja. Kenapa? Karena semua satu saat akan digoncang. Jangan taruh harapanmu pada hartamu, kemuliaanmu pada apa yang kau punya, pada depositmu. Semua itu akan digoncang di hari-hari yang terakhir. Ya, di sini dikatakan, ya, mereka itu lebih ringan daripada angin. Ayat 11, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampas. Ya, perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Saudara, jangan taruh hatimu pada harta atau kekayaan. Semua itu hanya titipan Tuhan yang bahkan satu saat bisa habis. Kalaupun tidak habis, itu tidak menjamin kebahagiaan kita. Orang yang berbahagia bukan orang kaya, tapi orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Orang yang berbahagia adalah ada orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, bukan harta, bukan kekayaan. Karena ingat, semakin banyak engkau memiliki, maka semakin banyak pula engkau harus memproses hatimu, saudara. Ya, orang semakin miliki banyak, dia harus semakin memperbesar juga hatinya, ya, supaya tidak bisa
dikuasai oleh harta kekayaan. Apabila bertambah hartamu, kata Daud, kata firman Tuhan, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita, simpanlah harta bagimu di dalam sorga. Karena di sorga itu ngengat dan karat tidak merusakkannya. Karena jika hartamu di sorga, maka hatimu di sorga. Hati-hati dengan bahaya dan tipu daya kekayaan. Jangan bangga kalau engkau diberi kekayaan berlebih. Jangan sombong. Justru ketika engkau diberikan kekayaan berlebih, engkau harus bersedih, saudara. Kenapa? Tidak mudah untuk menjaga sikap hati murni tetap di hadapan Tuhan. Orang yang diberikan kekayaan yang berlebih harus semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk bisa menjaga hatinya tidak melekat. Karena Alkitab berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini bahwa lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Lubang jarum di sini bukan yang dimaksud jarum yang ada lubangnya itu, saudara, ya. Di Israel ada satu tempat, ya, yang pintunya itu sangat sempit. Jadi kalau orang mau masuk harus menunduk. Ya, kalau unta nggak mungkin bisa masuk karena unta itu ada punduknya. Itu yang Yesus maksud, ya. Jadi susah sekali orang kaya masuk surga. Kenapa? Untuk menjaga hati itu nggak mudah. Ya, makanya saya juga tidak berdoa meminta kekayaan. Ya, doa saya, Tuhan berikanlah padaku apa yang patut aku terima. Karena kalau kita kaya tapi kita nggak bisa menjaga hati, kita nggak bisa menjaga kekayaan yang Tuhan percayakan, berkat itu kita salah mempergunakan, itu tanggung jawabnya besar, ya. Karena itu hari ini kalau ada orang kaya yang mendengarnya, yang sedang mendengar firman ini, ya, bersyukur, ya. Tuhan selalu mengingatkan kita, ya, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Kalau Tuhan kasih kepercayaan lebih, mintalah hikmat kepada Tuhan, ya, untuk kita sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan itu. Baik, yang ayat yang ke-12, ya, kita udah mau selesai. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah itu asalnya daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Daud berkata, satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang dia dengar. Ya, bayangkan sekali Tuhan berfirman, dua hal yang dia dapat, saudara. Yang pertama, bahwa pada Tuhan asalnya itu segala kuasa. Ya, dan yang kedua, bahwa daripada Tuhan juga itu berasal kasih setia, sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari dalam hidup ini kita selalu percaya bahwa kuasa itu berasal dari Tuhan. Ya, segala kuasa di bawah kolong langit ini tidak akan melebihi kuasa Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa kasih setia itu juga hanya ada pada Tuhan. Jangan berharap kasih setia dari manusia, termasuk suami, istri, anak. Makanya jangan terlalu kecewa, saudara, ketika hari-hari ini engkau mungkin dikecewakan. Taruhlah harapanmu hanya pada Tuhan, karena pada Tuhan ada kasih setia. Manusia pasti mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, dan percayalah bahwa satu saat Daud berkata, firman ini berkata, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita jaga hidup kita terus di dalam perkenanan Tuhan. Biar kita memohon anugerah. Ya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, Tuhan. Untuk terus ada diam dalam hadirat-Mu, untuk menikmati kasih-Mu, ya Bapa. Bawa kami untuk menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Bawa kami untuk menaruh segala pengharapan kami hanya kepada Engkau, ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan
dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ajar kami mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ajar kami mencintai Engkau lebih dari harta yang kami miliki. Kekayaan apapun tidak dapat menandingi Engkau Tuhan. Bapa, bawa mata kami hari-hari ini hanya tertuju kepada Tuhan. Bawa kami melihat bahwa hidup kami di dunia ini Tuhanlah yang pegang kendali. Ajar kami tidak melekat hati kami kepada apapun yang ada di dunia ini. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus hidup di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Bawa hidup kami dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tidak ingin kedapatan bersalah di hadapan Tuhan karena semua yang kami lakukan. Kami hanya meminta perkenanan Tuhan malam hari ini turun atas hidup kami. Kalau ada orang-orang yang hari-hari ini Engkau percayakan harta berlebih, ajar kepada mereka Tuhan, ajar kepada kami untuk sungguh-sungguh kami boleh mempergunakan semua kepercayaan Tuhan itu hanya untuk kemuliaan dan kepentingan kerajaan-Mu saja Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu pegang kendali atas hidup kami. Tidak ada ketakutan yang bisa mengikat kami lagi hari-hari ini. Tuhan, kami hanya menaruh pengharapan kami kepadamu. Dunia sedang digoncangkan hari-hari ini. Bahkan kami tidak bisa menaruh kepercayaan kepada harta kekayaan yang kami punya. Hari-hari ini mulai dari yang kaya sampai yang miskin, semua sedang tergoncang. Dan supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang, yang hanya berpegang kepada Tuhan saja. Berkati semua mereka yang mengikuti mesbah doa malam ini, setiap kami. Kami mau datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Tuntun langkah-langkah hidup kami masuk di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, Engkau memberi diri-Mu untuk kami temui Tuhan. Setiap mereka yang sedang ada dalam beban berat hari-hari ini, Tuhan tolong berikan kekuatan Bapa. Yang bergumul untuk sakit penyakit, yang bergumul untuk masalah keuangan, bahkan masalah apapun di hidup kami, biar Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Kami datang memberi hidup dan hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi ku percaya, Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau
menjadi benteng kehidupan kami. Ketika Engkau menjadi tempat sandaran dan pengharapan kami, Engkau Tuhan yang turut bekerja atas hidup kami. Biar iman kami malam hari ini terus ada di dalam Engkau, percaya sungguh kepada Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang menandingi kuasa Tuhan atas hidup kami. Bagian kami adalah berserah kepadamu dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Berkati setiap kami malam hari ini Bapa. Hamba berdoa Engkau memberkati setiap rumah tangga, suami istri Tuhan. Biar terjadi pemulihan, ada suami-suami yang bertobat menjadi imam, ada istri-istri yang menjadi penolong, ada anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Dijauhkan dari segala roh-roh perpecahan dalam rumah tangga kami. Tuhan tolong pegang kendali atas pernikahan-pernikahan setiap mereka yang hadir malam hari ini di mesbah doa. Tuhan tutup bungkus, jauhkan dari segala kenajisan, perselingkuhan, perceraian. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang takutkan Tuhan, yang terus berserah dan berharap hanya kepadamu Bapa. Bahkan kami berdoa malam hari ini untuk semua orang-orang tua kami, oma opa kami. Tuhan Engkau memberkati para oma opa, orang tua kami. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di usia senja mereka Tuhan, terus semakin berserah kepada Tuhan. Mereka semakin menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati para single parents Tuhan, para duda juga janda yang Tuhan izinkan membesarkan anak-anak mereka seorang diri. Biarlah hidup dalam takut akan Tuhan dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan mencukupi semua yang kami butuhkan. Bahkan jika ada orang-orang yang bergumul malam hari ini untuk persoalan rumah tangga, bergumul dengan dosa, ingin berbebaskan dan bertobat sungguh-sungguh kepadamu, Tuhan melepaskan. Roh Kudus-Mu menjamah. Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk terus berdiri teguh sampai saat kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Engkau dapati kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang menjagai kami. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom, damai sejahtera turun bagi Indonesia. Sembuh Indonesia, dijagai Tuhan, dilindungi dari COVID-19. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, tim medis, dokter, perawat, suster, jagai dalam lindungan-Mu. Indonesia, NKRI tetap satu di dalam Tuhan. Bahkan diberkatilah perekonomian bangsa kami, diberkati pertaniannya, peternakannya, perkebunannya, tanah bangsa ini Tuhan memberkati. Kami juga lepaskan berkat buat bangsa-bangsa, semua benua, negara-negara yang ada dalamnya di Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Terjadi kebangunan rohani, tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami, dan di kota di mana kami berada, Tuhan tak tutup bungkus. Bapa, persiapkan kami menjadi umat mempelai-Mu yang layak di akhir zaman, menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Biar kami kedapatan memakai jubah kekudusan, hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Jagai kami Roh Kudus, kami dan seisi rumah kami, tidak ada satupun yang tertinggal, karena Tuhan mempersiapkan kami menjadi mempelai di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan. Buat itu berhasil dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Tuhan memberkati, tetaplah setia dan tetaplah melekat kepada Tuhan. Dan jangan lupa saudara yang sudah diberkati lewat channel ini, jangan lupa like, komen, dan share supaya semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus menyertai.